Jazakallah Sayyidina Muhammadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa al-amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihhu fid din wal tawil. Yang terhormat Ibu Nafsiah. Kok bisa Mbak Pat? Mbah Nafsiah pas ya. Ibu Kadus ada? Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hafiz yang insya Allah sore ini kita termasuk orang-orang yang selalu dikaruniai Allah dengan segala kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu kalau dapat undangan walimah misal, itu jenengan pengen hadir atau pengen gak hadir? Pengen hadir. Pengen nyumbangnya apa pengen hadirnya? Misal hari ini nih dapat uleman, orang Jawa apa Bu? Uleman, diulemi, diundang. Jenengan pengen menghadiri itu pengen hadirnya saja atau pengen nyumbangnya? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Kalau sudah dua-duanya, begitu sudah nyumbang pengen dikembalikan lagi apa enggak? Pengen balene apa ora? Tenang. Aku riyen baca 50, saiki baca selawe. Ini kadang kita. Kenapa bergeser nilai sekarang ini? Ada istilah dua yang sebenarnya sama di dalam kamus Indonesia. Kamus besar Indonesia itu sama. Undangan sama kondangan itu sebenarnya sama, tapi di masyarakat jadi berubah. Jenengan itu mengutamakan kondangan apa undangan? Kondangan nih kalau besar ini. Biasanya kita ini biasanya, tapi nggak semua. Kalau kita mau hajatan nih, 2 tahun terakhir kita rame, pokoknya kemana-mana. Kalau seandainya diniat hatinya itu kondangan itu agar dikondangi, nah itu agar nanti orang juga datang, itu sudah bergeser nih nilai. Apalagi kalau di sebagian tempat di Blitar itu begitu kita datang, ibu sudah ada tukang catatnya, sekretaris. Ini mau sumbangan, apa mau kondangan, apa mau pesta. MJ sudah, mak jelas. Kenapa kita datang itu udah langsung ditulis Bu. Si A 100.000 senyum. Yang tukang tulisnya senyum. Si B 50.000 agak senyum. Si C 10.000 itu biasanya nggak senyum lagi. Berengut. Ini sudah bergeser nilai. Bukan lagi undangan tapi kondangan. Misal kalau jenengan disuruh ditanya, Bu, sampai neng endi? Aku arep kondangan pengajian, cocok nggak? Nggak cocok. Tapi kalau aku arep undangan pengajian, cocok? Cocok. Kalau mantenan aku arep undangan, cocok nggak? Nggak cocok. Tapi aku mau kondangan. Karena kondangan itu ada embel-embelnya di masyarakat. Kondangan itu ada embel-embelnya SMA. Setelah makan amplop. Harusnya SMP. P. Setelah makan pulang harusnya. Tapi bergeser ibu,
bergeser sekarang ini. Nah, kita akan ngaji Ibu, sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang undangan atau kondangan. Mazhab atau 4 mazhab itu terbagi menjadi 3. Jumhurul ulama, kalau saya bilang jumhurul ulama itu keempat mazhab kecuali Hanafi. Jadi Syafi'i, Hambali, Maliki itu berpendapat bahwa undangan atau kondangan itu hukumnya fardu ainin. Apa Bu? Fardu ain. Apa fardu ain? Wajib. Setiap individu yang diundang hukumnya wajib datang. Tapi ada di sana al-ijabatu li'ursin fardun wali ghairihi sunnatun. Undangan yang dikhususkan hukumnya wajib oleh jumhur ulama itu adalah undangan pernikahan. Wali ghairihi sunnatun, dan selain undangan pernikahan hukumnya sunnah. Apa Bu? Sunnah. Jadi yang wajib hanya walimatul urus, walimah yang di sana ada pernikahan. Jumhur ulama fardu ainin. Fardu ainin itu seperti sholat Bu, itu fardu ainin. Puasa fardu ain namanya. Nah, yang kedua mazhab Hanafi itu hukumnya sunnah. Apa Bu? Sunnah. Walaupun dia mau undangan apa saja, hukumnya sunnah. Undangan manten sunnah, undangan pengajian sunnah, undangan khitanan juga sunnah. Dan sebagian mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i itu ada di 3. Yang ketiga Ibu, itu siapa? Mereka yang mengatakan fardu kifayatin. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain itu individu masing-masing ada kewajiban. Kalau fardu kifayah itu seperti menyelenggarakan jenazah. Menyelenggarakan jenazah dari mulai memandikan, dari mulai menyolatkan, dari mulai mengkafani, menguburkan, itu fardu kifayah. Apa maksudnya? Ketika ada orang satu saja yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban sekampung. Tapi kalau enggak ada, misal ada orang meninggal kok dibiarkan saja, maka sekampung dosa. Sekampung dosa Bu. Jadi nggak bisa, harus ada satu orang cukup untuk menggugurkan fardu kifayah. Nah, undangan juga begitu. Jadi sebagian mazhab itu siapa? Hambali, al-Hanabilah. Hanabilah itu berarti boleh jadi muridnya Hambali atau keturunan atau umatnya Hambali, itu mengatakan fardu kifayah. Artinya satu orang melakukannya sudah gugur seluruh kampung. Nah, bagaimana kemudian Ibu setelah kita mengetahui ada 3 hukumnya, ada fardu ain, ada sunnah, ada fardu kifayah. Lalu kemudian implikasinya kepada kehidupan kita bagaimana? Karena sudah terlanjur kebiasaan pakai amplop. Misal nih kita pas nggak punya uang, bisa nggak kita nggak hadir? Hutang lah, kalau hutang terus jadi banyak hutang. Yo lek ndek duit, lek ra ndek duit. Ayo. Enggak mangkat apa mangkat? Sampai yo lek dina-dina iki ra kitu akeh yo lek pas nanti setelah lebaran Idul Fitri. Bahkan ada sudah lebaran Idul Fitri 10 sudah ada yang hajat. Kadang ada 2 hari lebaran sudah hajatan loh. Kok ngaruh silaturahim kok malah hajatan lucu. Beh wong iki piye lah kadang. Mbok yo ngerti wong yate silaturahim malah hajatan. Enggak ditekani piye, ditekani sibuk. Kadang dilematik Bu di sini.
Memang benar Ibu, ini ada dua ruangan. Ruangan yang diundang, ruangan yang mengundang. Sebisa mungkin kita di posisi-posisi tertentu. Seandainya kita diundang, ya usahakan datang. Tapi yang mengundang kalau nggak datang ya dimaklumi. Begitu. Istilahnya apa? Walaupun di situ ada yang mengatakan wajib. Nah, tidak punya uang itu ada dua kemungkinan Ibu. Kemungkinan yang pertama, dia nggak punya untuk amplopnya. Kemungkinan yang kedua, dia nggak punya untuk perjalanannya. Misal undangannya ke Belitang. Dari sini ke Belitang itu kalau pakai motor minimal berapa? 2 liter PP. Ya kalau ada motor. Kalau nggak ada motor harus rental motor. Berapa rental motor? Misal. Ya kalau ada nebeng. Kalau nggak ada nebeng. Jadi kemungkinan itu. Nah ulama ibu-ibu, kalau yang pertama ini kita nggak bisa datang itu karena nggak punya amplop untuk diberikan tuan rumah, maka kita masih ada kewajiban untuk hadir, tapi nggak usah ngamplop. Kira-kira piye? Ayo, nggak mungkin ya. Inilah yang dikatakan bergeser nilai itu. Awalnya baik sih, aku ngundang. Awalnya baik, nggak ngarepin apa-apa, tapi kalau dikasih ya senang. Awalnya sih cuma ngundang, minta supaya datang. Tapi kalau kita nggak bawa sesuatu, kira-kira enak nggak dilihat? Nggak enak. Awalnya sih biasa-biasa saja. Terus begitu Ibu bergeser nilai. Padahal yang namanya sedekah itu ya sedekah. Plong, tahu plong? Nggak ada tendensi apa-apa. Ini yang sebenarnya di dalam Islam. Jadi Ibu, kalau yang pertama jenengan nggak punya uang untuk amplop, sementara untuk perjalanan bisa, maka jenengan hadir. Nggak usah ngamplop. Bu, karepmu. Ini saya mengatakan hukum ya Bu ya. Artinya jenengan nggak dosa. Itu satu. Tapi kalau yang kedua, misal kita ini nggak bisa perjalanannya, maka nggak datang nggak apa-apa, karena nggak bisa perjalanannya. Misal undangan ke Palembang, untuk ke Palembang berapa? Itu banyak. Belum lagi ngamplopnya. Kalau memang nggak ada, boleh nggak hutang? Boleh, asalkan jenengan ada kemungkinan untuk bisa bayar. Kalau hanya loncong-loncongan, tahu loncong-loncongan apa? Ya loncong-loncongan, pokoknya berani aja. Pokoknya aku utang terus, hati. Banyak uang gulung tikar. Dia semangat ke kondangan. Karena apa? Dia mau hajatan. 2 tahun berikutnya dia hajatan, hari ini pokoknya siapapun yang ngundang datang. Bahkan kalau perlu nggak usah diundang datang. Saking semangatnya, harapannya bagus juga sih ini. Harapannya nanti yang didatangi juga datang. Tekon dotone, tahu tekon dotone Bu? Apa? Pada saatnya, pada hari hanya dia menggelar pesta 3 hari 3 malam. Misal saking semangatnya saya udah banyak nebar, nah itu paham nggak? Begitu 3 hari 3 malam digelar zong, kate yang datang, hutangnya banyak misal. Karena apa terjadi di negeri Ratu? Hujan deras Bu, nggak dateng orang, jalannya masuk itu belum diaspal kayak sekarang, becek, nggak teko wong Bu. Bangkrut apa bangkrut? Kalau diniati untung rugi bangkrut, tapi kalau sedekah enggak bangkrut Bu. Maka niatkan sedekah. Sedekah itu nanti Allah yang balas, bukan orang. Kalau jenengan sekarang sudah mulai setar, aku arep kondangan terus,
Pokoknya kondangan terus dengan harapan itu jangan. Enggak usah, bener. Satu. Yes, harusnya begitu. Harusnya begitu, niatkan sedekah, tapi jangan rutuk nanti kalau nggak datang. Ayo. Itu Bu. Nanti itu Bu. Jadi Islam mengajarkan kita seperti itu. La tusrifu fa innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Ini semangat banget becek, tapi harapannya dikembalikan. Tidak boleh. Tetap harapannya sedekah. Yang punya hajat juga niatkan sedekah. Yang kita teman-teman ini karena sudah menjadi tradisi budaya, maka ya kita datang pakai oleh-oleh walaupun sedikit. Niatkan sedekah. Maka nanti yang datang dapat pahala, yang hajatan dapat pahala. Misal kok kurang banyak, ya diniatkan sedekah. Namanya sedekah itu yang nggak banyak-banyak. Nggak usah ngukur aku mbiyen rono 50 kok dibalekne selawe. Nah, jangan itu bahaya itu. Jadi ibu-ibu, apa saja yang boleh kita tidak datang ke undangan? Ini dalam Islam. Bila di walimah itu makanannya MJ. Tahu MJ? Makjolas. Artinya boleh jadi campur-campur. Misal ada apa namanya, sapi mati di tetangga, kok tahu-tahu diseret ke rumahnya. Misal kita tahu, nggak usah datang. Misal dia nyembelih babi, nggak usah datang. Misal dia itu taunya, oh itu dapat uang dari sini, nggak jelas, misal nggak usah datang. Boleh gugur kita wajibnya kalau undangan yang akan kita datangi itu makanannya nggak jelas. Terus yang kedua, boleh kita tidak datang bila di undangan itu saat kita hadir ada yang tersakiti. Paham maksudnya? Mantan datang, nggak usah lah mantan itu datang. Ini malah mantannya malah datang nyanyi-nyanyi lagi, nah merusak itu. Boleh nggak kita datang ke undangan tapi kita nggak diundang? Nggak boleh. Kecuali kedekatan, mungkin dia lupa ngundang kita, misal adik kandung, misal paman, lupa kita datang nggak apa-apa. Yang dimungkinkan nggak menyakiti dia, karena mungkin orang nggak ngundang kita itu karena kita nggak pengen dihadirkan, nggak pengen lihat muka kita, maka kita nggak usah hadir. Terus yang selanjutnya, boleh kita tidak datang ke undangan itu bila di undangan itu al-ikhtilat bainar rijal wan nisa. Apa al-ikhtilat? Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang mengumbar syahwat. Nah, ini joget-joget di panggung berdua sama laki-laki, kita nggak hadir boleh. Makanya saya itu berusaha, walaupun saya itu belum bisa berusaha, sulit memang. Kadang saya diundang pengajian walimatul urus, itu pun saya sekarang berdoa, ya Allah, kalau keadaannya begitu saya nggak usah diundang lah, undang yang lain saja, saya begitu. Kenapa? Kita duduk di bawah, di atas melihat bokong. Masya Allah. Bokongnya bokong artis gede ngono kae, ngadep rene, orang ngadep rono. Malah aeke disuguhi bokong. Masya Allah. Apalagi saru banget ibu. Kalau jenengan memang terpaksa ngundang artis, misal jangan sampai turun ke panggung joget-joget di depan orang, nggak usah. Saya marah betul, saya pernah itu, saya hampir marah, tapi alhamdulillah saya pura-pura buka HP, mungkin ada yang lihat di rumah siapa, nggak usah saya sebutkan di sinilah. Di depan saya joget si artis itu, belum lama ini kok. Sampai akhirnya saya itu pura-pura terus buka HP aja. Saya mikir, saya 2 menit lagi nggak pergi, saya akan pulang. Oh ternyata pergi dia. Masya Allah.
panggung. Jadi nilai Bu, nilai. Ya. Artinya, tapi alhamdulillah sudah mulai mulai diserang yang seperti itu, insya Allah nggak lagi. Nggak usah turun panggung, nyari duit recehan 2.000 untuk apa? Jual bakso aja daripada jual turun panggung. Iya, itu. Jadi boleh Bu, jenengan boleh tidak datang di walimah itu kalau di dalamnya ada al-ikhtilat bainar rijal wan nisa, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan yang di situ mengumbar syahwat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqudanna fi walimatin fihal khamru fiha yudarul khamru. Jadi boleh kita tidak hadir dalam walimah itu kalau di dalamnya beredar minuman keras, apalagi narkoba. Kita gugur, nggak wajib lagi kita datang kalau memang di walimah itu ada minuman keras. Kalau bahasa sekarang narkoba. Hati-hati ya, figur juga minuman keras. Jadi oleng juga figur itu sama. Kalau banyaknya itu haram, dikitnya juga haram. Jangan bilang sedikit saja, nggak boleh. Kalau banyaknya haram, sedikitnya haram. Kalau banyaknya membuat orang mabuk, bukan mugma, mabuk, bikin mabuk, sedikitnya juga haram. Maka seperti itu Ibu, keadaannya yang tidak boleh. Atau undangan itu khusus untuk orang kaya saja, yang kita miskin nggak diundang, nggak usah datang Bu. Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'al aghniya'u wa yutrakul fuqara. Yang paling buruk makanan adalah makanannya orang yang pesta. Yang orang yang pesta ini hanya mengundang yang kaya dan meninggalkan yang miskin. Maka kalau kondangan buat acara walimah, jangan hanya dikhususkan orang yang kaya saja. Yang kaya ya diundang, yang miskin lebih-lebih diundang. Biar makanan itu menjadi makanan yang berkah.